Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Return Investment. Oke teman-teman, akhirnya BI rate naik 50 basis point ya. Kemudian saham-saham finance, kenapa kok malah naik? Baik teman-teman, kita akan langsung masuk menuju ke bahasan ya. Kemarin adalah yang kita tunggu-tunggu ya, yaitu BI rate hari ini tanggal 17 November. Ya, akhirnya naik teman-teman. Kalau kemarin atau perkiraan adalah 5,7 kenaikannya BI rate-nya. Ini ternyata realisasinya adalah 5,25 atau naiknya adalah 50 basis point ya, seperti ini. Ya, saya akan bacakan penjelasannya ya teman-teman dari IDX Channel. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ya memutuskan untuk menaikkan BI 7 days reverse repo rate menjadi 5,25 atau naiknya 50 basis point. Ya, seperti itu. Kemudian Gubernur BI Peri Warjio mengatakan keputusan tersebut sebagai langkah front loaded, preemptif, dan forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini masih terlalu tinggi atau overshoot seperti itu. Ya, kira-kira begitu. Terus kemudian serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamental akibat kuatnya mata uang dolar Amerika Serikat. Memang ini seperti di yang saya bahas kemarin ya teman-teman, di G20 kemarin juga dibahas bahwa mungkin negara-negara maju ini diharapkan bisa mengerem kenaikan suku bunganya, karena kenaikan suku bunga di negara maju dengan mata uang yang lebih kuat seperti itu mau nggak mau akan istilahnya bisa memungkinkan terjadinya outflow, karena investasi di negara-negara di luar negara maju itu adalah dalam bentuk mata uang Amerika seperti itu, dolar. Sehingga ketika terjadi kenaikan suku bunga di mata uang USD, ini bisa memungkinkan terjadinya outflow ya. Jadi seperti ini mungkin gambarannya di DXY. Ketika terjadi kenaikan di dolar indeks ini, BI rate Fed rate, kemudian DXY-nya naik, ini kemungkinan besar ketika ini naik maka market saham akan turun seperti itu. Itu halnya sama juga dengan US 10 years bond, ketika ini naik market akan turun seperti itu. Jadi ini memang ada kaitannya langsung dan ini memang selama ini kita pantau ya. Nah, teman-teman, di sini saya bahas BI rate naik 50 basis point. Kenapa saham-saham finance malah bergerak naik? Ini kalau saya lihat memang market itu sebenarnya menunggu-nunggu ya. Market itu menunggu-nunggu, memang ini yang ditunggu. Ya walaupun kalau kita lihat prediksinya memang naiknya minimal 25 basis point, tapi ternyata kejutannya adalah naiknya 50 basis point ya. Seperti itu. Jadi ini adalah preemptive look forward ya. Terus kenapa kok malah naik saham-saham perbankan? Jadi memang saham-saham perbankan nih teman-teman, ini kalau dikatakan itu memang sebelum-sebelumnya saham-saham terkait perbankan ini memang sudah lama turun. Sudah lama turun, dan kalau teman-teman lihat kemarin-kemarin itu saham-saham perbankan ini boleh dibilang nggak kemana-mana, bener-bener nggak kemana-mana. Teman-teman bisa ngelihat BNI itu pergerakannya di situ-situ aja. BNI ini pergerakannya di situ-situ aja selama dari tanggal 28 Oktober. Overshootnya itu sedikit aja, dan itu kejadian yang kemarin sehari sebelum rilis suku bunga hari ini. Ini seperti yang terjadi di luar dulu, sehari sebelum rilis inflasi Amerika kalau nggak salah. Itu market Amerika turun dalam, tapi besoknya ketika rilis inflasinya bagus, dia ternyata reboundnya kenceng banget. Nah kalau BI rate ini memang sih sepertinya memang nggak akan mustahil untuk turun seperti itu saat ini. Maksudnya rilis hari ini nggak mungkin kalau turun, tetap mungkin. Tetapi kan prediksi kemarin kan sudah adalah naik di 25 basis point, dan ini kenaikannya adalah 50 basis point. Jadi setelah akhirnya dirilis ya mungkin para pelaku pasar udah tahu nih ini memang bakalan naik seperti itu. Setelah
oh jelas, kejelasannya sudah ada. Akhirnya marketnya rebound. Itu biasa seperti itu. Dan kemarin-kemarin memang peta pergerakannya cukup bisa terlihat ya. Ketika saham-saham yang terkait perbankan, big cap bankingnya pada turun kemarin, dan lain-lainnya turun juga, saham batubara juga kemarin hitungannya juga sudah mulai turun, metal juga sudah mulai turun seperti itu. Kalau misalkan tidak ada roket pendorong yang bergerak, IHSG bisa breakdown lebih dalam. IHSG kemarin kan ngebentuk lower low ya teman-teman, ngebentuk low yang lower seperti itu. IHSG yang kemarin saya sampaikan juga, IHSG itu ngebentuk lower yang low yang lower, walaupun kemudian akhirnya ditarik ya, ini ya yang candle kemarin akhirnya ditarik. Ketika ya saham-saham penggerak bursa itu turun, maka ada saham-saham sektor lain yang mana dia membalance pergerakan turun dari bursa itu. Makanya di judul saya kemarin adalah Arto go to menjadi balancing ketika ketika saham-saham perbankan turun jelang rilis suku bunga. Nah, ketika hari ini saham-saham yang terkait suku bunga yang kemarin turun mulai pada naik, kita bisa ngelihat bahwa GoTo nggak bergerak, dan juga Arto tuh juga hari ini turunnya 3%. Ini sudah cukup saya hafalkan polanya seperti itu. Jadi kalau Arto saya kemarin langsung jual kemarin semuanya, hari ini saya nggak pegang sama sekali. Terus untuk GoTo saya masih ada tapi kan harganya bawah. Seperti itu. Memang pola pergerakannya dari hafalan saya adalah seperti itu. Ini adalah sedikit tentang teori dongkrak dan roket yang saya selama ini anut seperti itu. Ya mungkin kalau teman-teman yang kalau teman-teman yang bukan penganut aliran daya dorong roket sama pun dongkrak ya mungkin agak bingung. Tapi selama ini cukup membantu bahwa pergerakan dari sektor ini tidak bareng naik semuanya, tidak turun juga bareng semuanya, tapi akan berganti-gantian seperti itu. Ini adalah termasuk ilmu lama karena saya juga dapat dari guru saya dulu, dari guru di market juga udah lama, dari tahun sekitar 2011, bahwa pergerakan market itu sebenarnya ada satu pola pergerakan sektor yang kalau teman-teman cukup hafal sebenarnya tradingnya itu aja. Makanya kenapa saya ini konservatif, trading saya itu aja. Kalau ditanya saham-saham yang lain yang baru-baru IPO pun saya sering nggak ikut. Ya karena dengan saham ini aja kita bisa rutin profit seperti itu. Asal cukup tahu, cukup hafal, karena saham yang jumlahnya berapa? 700-an ya sekarang. Itu nggak mungkin kita trading semua. Kita trading yang 20 besar aja nggak mungkin. Paling dari 20 besar itu paling cuma 10 besar. Itu pun dari 10 besar itu juga nggak mungkin satu sektor semua kan. Itu juga sektornya akan berganti-ganti. Nah kondisi seperti itulah yang membuat kita mau nggak mau sebenarnya harus punya hafalan ya, minimal punya catatan lah ya, kira-kira seperti ini. Kalau sektor ini bergerak naik didukung oleh katalis ini atau pemberat ini, kira-kira begitu. Kalau terkait perbankan kan kaitannya adalah suku bunga, inflasi. Kalau terkait batubara adalah harga batubara ya, seperti itu, kebijakan ya. Terus apa lagi? Nah kalau teman-teman lihat kan kemarin mungkin di berita GoTo berita yang kemarin atau berita yang sekarang itu kan juga ada di G20, B20 itu kan rekomendasinya kan adalah tentang kesehatan. Begitu dirilis seperti itu kesehatan, kemarin kan saham-saham yang terkait kesehatan bergerak. Memang mesti bisa mendrive berita-berita seperti itu. Saham-saham terkait kesehatan dan farmasi bisa bergerak. Terus kemudian terkait transformasi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Kemarin kita bisa lihat saham-saham yang terkait material ini baterai ada bergerak kan. Terus juga yang terakhir adalah digital, yang terkait dengan transformasi digital seperti itu. Kemarin juga saham-saham yang terkait teknologi juga pada bergerak. Jadi kita harus cukup bisa sensing apa yang sedang terjadi di market. Namun demikian berdasarkan pengamatan saya, memang saham-saham tersebut atau masing-masing saham ini bisa didrive oleh berita yang sedang hangat apa. Namun demikian yang harus diperhatikan adalah ketika sehari 2 hari setelah berita itu rilis, bisa jadi pergerakan saham itu adalah kembali melemah. Jadi itu yang
sekarang harus teman-teman perhatikan. Pergerakan saham saat ini volatilitasnya tinggi, sehingga kalau memang sudah cukup, teman-teman saya harap bisa untuk take profit. The next, kalau dia mau gerak atau sektor lain yang mau bergerak, itu lebih baik kita incer sektor lain. Kenapa? Karena memang pergerakannya saat ini volatilitasnya cukup tinggi, terutama untuk sektor-sektor yang sebenarnya bergeraknya menurut saya adalah karena dorongan-dorongan sesaat. Ya walaupun mungkin in the long term tetap bergerak, tetapi ketika berita-berita yang terkait, benar-benar terkait itu dirilis, saat itu sehari itu saham bisa naik, saham sektor tersebut bisa naik. Walaupun 1-2 harinya mungkin turun. Biasa, seperti itu adalah biasa kalau teman-teman cukup hafal, cukup tahu, dan saya rasa cukup bijak untuk take profit, karena sekarang cukup susah untuk mendapatkan saham yang larinya pol-polan, gaspol, lali mulih seperti itu. Nah, teman-teman, untuk hari ini ya, teman-teman, untuk hari ini kita lihat dulu untuk pergerakan dari IHSG. Nah, boleh dibilang area hijau itu adalah area pergerakan dari IHSG. Jadi tidak kemana-mana, IHSG-nya itu tidak kemana-mana, teman-teman. Dari beberapa hari ini dia tidak kemana-mana. Kita bisa sampaikan untuk, kita bicara dulu untuk area terdekat yang warnanya hijau. Untuk supportnya dia masih di sekitar 7.013-an ya. 7.013-an itu sekumpulan candle yang paling banyak dilewatin. 7.013, saya hapus dulu. Sekitar 7.013-an teman-teman, itu adalah support dari IHSG. Kira-kira begini, saya sampaikan ke resisten yang paling atas juga. Terus kemudian itu untuk support yang kedua itu di kisaran yang paling bawah ini di sekitar 6.954. Untuk resistan candle ya, resistan candle itu sekitar 7.048 ya, yang ini di sini di high-nya hari ini. Kemudian di 7.100-an, 7.110 itu adalah pergerakan dari IHSG ya. Nah, kemudian kita bicara untuk penggerak indeks. Sebenarnya tadi udah saya bahas bahwa untuk hari ini saham-saham yang terkait finance, saham-saham yang terkait finance ya, yang ini BI rate naik 50%, saham-saham terkait finance malah bergerak. Saham-saham terkait finance hari ini pada bergerak setelah kemarin nggak jelas ya, BRI, BCA ya, Bank Mandiri sih nggak, yang kenceng banget ini hari ini adalah BRI, BRI ya. BRI, kemudian BNI naik 2% seperti itu. Terus Astra juga akhirnya rebound ya. Astra juga akhirnya rebound. Astra adalah saham-saham yang juga terkait dengan suku bunga, karena ini adalah produsen mobil, karena mobil juga bisa dibeli, dijual secara kredit dengan suku bunga seperti itu. Kita juga bisa ngelihat IMAS, IMJS juga hari ini bergerak. Jadi saham-saham yang terkait suku bunga itu hari ini pada bergerak semuanya ya, teman-teman. Termasuk pembiayaan finance ya, multi finance seperti itu hari ini juga kita lihat, dan termasuk grup-grup penin juga hari ini pada bergerak. Nah, kemudian kita lihat dulu untuk pergerakan dari regional. Nah, regional itu adalah seperti ini. Untuk Amerika itu hitungannya sebenarnya 4 hari ini konsol juga ya. Amerika konsolidasi 4 hari, Asia juga, Eropanya juga boleh dibilang sedang nggak kemana-mana sih pergerakan dari sektor-sektor dari indeks itu. Kita lihat dulu Amerika. Nah, seperti ini 4 harian di puncak, nggak naik nggak turun ya. Kemudian Nasdaq juga sama 4 harian konsolidasi di puncak. S&P 500 4 harian konsolidasi di puncak. Nikkei ya tetap aja di situ. Kemudian ini Nasdaq ya, ini Hang Seng dulu. Hang Seng juga sama 4 harian di area situ. Kemudian Eropa 4 hari di puncak, nggak kemana-mana. CAC 40 juga sama 4 hari nggak ada pergerakan. Kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas teman-teman ya. Ini crude oil cenderung turun lagi. Jadi saham-saham yang terkait minyak hari ini nggak saya bahas karena memang mengikuti pergerakan dari harga minyak kemarin turun. Coalnya teman-teman ya, coalnya turun lagi. Teman-teman harus waspada. Coalnya turun lagi. Nah, teman-teman kalau kita baca di berita kemarin kan ada salah satunya
Nah, ini teman-teman baca ya, G7 berkomitmen 20 miliar US untuk sapi Indonesia dari batu bara. Oke, ini sekedar informasi aja. Negara-negara kaya tergabung dalam G7 berkomitmen untuk mendanai hingga 20 miliar guna mempercepat pelaksanaan transisi energi. Karena memang bahasan di G20 kemarin adalah salah satunya adalah transisi energi ya teman-teman. Karena memang saat ini di dunia kita, di dunia itu kan sedang mengalami tentang krisis pangan ya. Energi, hiperinflasi, suku bunga tinggi, resesi ekonomi, dan perang seperti itu ya. Nah, kemarin udah saya bahas pokoknya yang kemarin-kemarin tentang 3 poin penting itu semuanya udah saya bahas. Jadi silakan dicek video yang kemarin. Nanti saya terlalu panjang bikin videonya. Jadi untuk call sendiri teman-teman kita harus hati-hati. Saya sendiri sedang tidak ada posisi ini, walaupun kemarin ngintip-ngintip juga saham-saham yang terkait ini. Saya kemarin malah ada saham posisi ADMR, masih beli dari bawah sih, cuman besok kalau cenderung turun mungkin saya buang semuanya. Volatilitasnya cukup tinggi untuk ADMR ya, dan memang sudah saya bahas kalau pergerakannya memang cukup volatil untuk saham-saham terkait komoditas metal. Nah, kemudian goldnya juga ada turning ke bawah, teman-teman juga harus waspada. Palm oil juga sudah hitungannya cepat ya, dari 4.400 ringgit ini sudah di 3.890-an. Nikel juga sharp nih turunnya teman-teman, tajam juga. Tinnya belum. Jadi ini cukup bisa menjadi warning teman-teman yang megang saham-saham yang terkait metal. Karena memang sudah saya sering sampaikan bahwa terkait metal ini gampang-gampang susah ya. Artinya kalau malam itu misalkan harga metal naik kenceng, besoknya kita berharap bahwa saham-saham yang terkait metal itu naik. Ternyata ketika kita beli paginya, maka harganya yang di luar itu sudah bergerak turun. Jadi kadang sudah nggak jadi naik, atau ketika naik ya akhirnya turun. Itu yang terjadi di saham-saham metal yang sering saya amati seperti itu. Sehingga trading saham yang terkait komoditi itu menurut saya memang harus lebih hati-hati. Cara pergerakannya juga volatil ya teman-teman. Itu pesan saya karena saya juga ngalamin beberapa, udah cukup sering, cukup hafal. Pergerakannya memang seperti itu. Nah, kemudian kita tengok dulu untuk saham-saham yang hari ini bergerak itu sektor apa aja sih? Saham-saham yang hari ini bergerak itu sektor apa aja? Kita bisa tengok. Hari ini kalau kita lihat refresh seperti ini, memang mostly secara umum indeks ini dikuasai oleh saham-saham yang terkait finance, teman-teman. Saham-saham yang terkait pembiayaan, banking, finance seperti itu. Ya wajar aja ya, karena memang sudah terjadi kejelasan suku bunga naik, dan itu memang ya udah, tadi kan udah saya bahas langkah-langkahnya apa aja. Jelas sekali saham-saham yang terkait pembiayaan ya, ADFA, BEMAS, Bank, NLF, Penin, IMJS ya, terkait ini pembiayaan Suzuki ya. Nah, seperti itu. BBJB, Cevin juga biasanya saya bahas bareng Penin Live. Coba kita lihat ya. HDFA, BEMAS, Bank. HDFA kita tengok dulu coba. HDFA. Saya cuma mau ngelihat polanya dia. Nah, ini memang dia bergerak hari ini. Tapi saya nggak ini ya, karena saya nggak bahas saham ini. Saya cuma mau lihat efeknya hari ini seperti apa. Kemudian Cevin juga sama ya. Ini kan ya akhirnya dia rebound juga kan. Entah besok lanjut lagi atau enggak, yang penting hari ini rebound dulu kan gitu. Bevin juga sama. Bevin ini lebih sering saya pantau, tapi Bevin juga ketemu resisten juga. Jadi kalau teman-teman ngadepin saham-saham yang hari ini rebound dari dasar, itu seperti biasa pantau aja menggunakan Fibonacci. Kira-kira di resisten-resisten tuh sanggup nggak dilewatin gitu. Kalau nggak sanggup, harus hati-hati ya, harus hati-hati pergerakannya begitu. Kita lanjut ke saham-saham yang hari ini bergerak ya. Mostly terkait dengan finance, kemudian Infobank juga sama ya. Nanti yang nongol juga saham-saham big cap banking, Bank BRI kenceng banget hari ini. Danamon juga kenceng ya. Ini saya udah nggak punya barang, minus dikit kemarin. BNI, Penin Bank ini nggak begitu kenceng akhirnya. Ya. Kemudian yang terkait high dividend, kalau kita short kita ketemu
Ini terkait juga perbankan juga. Nah, kalau batu bara nih yang cukup kencang memang PTBA ini. Kemudian MNC 36 sama juga kaitannya, ini kebanyakan saham-saham terkait batu bara juga. Oke, baik teman-teman, kita akan coba sorting dari sektor ya, saham-saham yang terkait sektor. Nah, ini saham-saham yang terkait sektor ya teman-teman. Sebentar saya akan bikinkan ininya. Bentar. Untuk saham-saham yang terkait banking, teman-teman bisa ngelihat akhirnya dia kembali lagi big cap bankingnya, terutama ke rentang gerak sebelumnya. Seperti BNI ini kan akhirnya dia masuk ke hijau. Memang selama ini boleh dibilang saham-saham big cap banking ini nggak kemana-mana, bener-bener nggak kemana-mana, rentang geraknya ya di situ-situ aja kan. Ini BNI ya, BNI akhirnya masuk. BNI itu kemarin sempat overshoot, keluar dari 38 50 61. Jadi ini berkahnya bagi kemarin teman-teman yang menggunakan Fibonacci, tidak terlalu takut untuk masuk ya. Karena apa? Kalau break dari 38 ya memang garisnya di 50 dan 61. Hampir 61 udah disikat orang, dia naik lagi. Kalau sekarang seperti ini dia udah kembali lagi ke area hijau, area koreksi ringan seperti itu. Bank Mandiri ini kan kemarin-kemarin kuanceng bener naiknya ya. Kuanceng bener naiknya. Ini hari ini agak overshoot sedikit. Breakdown dari 38 retracement. Kalau besok melanjutkan turunnya dengan volume itu bisa ada target ke 9575 ya teman-teman. Bank BRI hari ini kenceng, cost to cost ya, dari support 23 sampai hampir resistan di sini. Supportnya dari 4523 sampai hampir ke 4700-an hampir. BCA juga oke, kembali lagi ke area hijau ya. Kalau yang lainnya sih tetap aja ya, kecuali Danamon juga ikut bergerak, tapi teman-teman bisa ngelihat memang Danamon ini yang paling bagus kan big cap banking utama ya, BNI, Bank Mandiri, BRI, BCA. Itu kalau Bank Danamon ini kan udah dalam turunnya, udah sampai 61,8. Reboundnya kita bisa ukur di sini. Perhatikan Fibo yang biru. Danamon baru bagus kalau di atas 3142, targetnya ke 3396 ya. Konsolidasinya cukup lama ya. Konsolidasinya cukup lama. BNGA balik arah lagi ke atas ya. Oke. Kemudian BBKP nggak ada pergerakan. Bank Jatim, Bank Jabar. Nah, ini grup Penin ya. Grup Penin pagi tadi sempat bergerak ya teman-teman. Saya sempat mention di Telegram. Memang ini cukup lama. Akhirnya terkoreksi cukup dalam ya, karena udah ngelewatin 38 dan targetnya ke 61. Jadi ketika terkoreksi pertama di rentang ini kan koreksi ringan. Baru kemudian tidak kuat di 38, targetnya ke 61. Kecapai nggak teman-teman? Kecapai. Hari ini ada percobaan rebound tapi balik arah lagi ya. Ini sinyalnya jadi jelek hari ini. Besok pantau aja di 2000-an, karena itu adalah merupakan 61,8 retracement. Target penurunannya, kalau misalkan dia rebound dari situ, ya targetnya sementara ke 38 ke 2300. Ya, rentang geraknya hanya di sini dulu. Dan kenaikan ini juga belum nyampe di 2180 resistannya. Grup Penin lainnya PNBS ini juga hari ini ikut bergerak. Sayangnya dia juga seperti PNBN, jadi pergerakannya balik arah lagi, shooting star ya. Jadi hati-hati kalau jebol lanjutannya. PNRF juga mulai bergerak hari ini. Ya memang ada potensi rebound, cuman teman-teman harus lihat ini saham kenaikannya hanya sesaat atau besok ada kelanjutan seperti itu harus dilihat besok. Resistannya aja masih cukup jauh di 508 ya. Kemudian Penin juga sama, ini cuman closingnya bagus nih 9%. Kemarin memang grup-grup Penin ini ada muncul sinyal semua ya teman-teman. Kemudian terkait digital bank ini, kalau Arto sih 63 ini memang ada 50 retracement ya. Teman-teman masih ingat ya? Arto itu di 56 itu 50 retracement yang tren pendek di sini. Kemudian 6300 itu 50 retracement dari ini, dari tren yang lebih panjang ini. Jadi saya selalu menggunakan 50 retracement untuk separuh, mengukur kekuatan naik dia udah sampai target separuhnya belum gitu. Karena di situ juga sering banget dia balik arah di separuhnya. BBYB ada bull engulf ya.
tapi masih belum mampu ngelewatin resistan. Ya sementara dilihat aja dulu. Ini catatan saya untuk bank digital tuh hanya ada berapa ya? Secara umum naik tapi kecil-kecil begitu ya. Agro juga naik kecil aja. Bris nggak kemana-mana. Brisnya nggak kemana-mana. Coba ini yang ini tadi yang saya udah pilih adalah ada AGRS ya. Coba kita cek. AGRS ya, dia sampai di 38 retracement, ada 50 retracementnya di 107 ya teman-teman. Kemudian terkait ini ada Bevin ya rebound, tapi dia sama juga reboundnya ini udah deket di 50 retracementnya dia. Kemudian ada Amar yang naiknya pelan-pelan naiknya. Ini hari ini dia bisa keluar dari MA 200-nya ya. Juga bisa udah di atas 50 retracementnya ya. Bimas juga naik, tapi Bimas ini teman-teman lihat ya, ini polanya ada ketika naik sehari, besoknya turunnya bisa beberapa hari, jadi harus hati-hati. Terkait bank digital ada bank juga ini, dia mencoba naik lagi ngelewatin resistan pertama 1497, kemudian resistan berikutnya ada di 1567 dan 1723. Terus Cevin biasanya saya bahas barengan grup Penin ya teman-teman. Ini juga hari ini rebound juga. Coba kita ukur resistannya boleh juga di sini. Nah, ini resistan pertama itu hari ini tadi dites di 357. Tapi balik arah ya. Berarti perhatikan besok teman-teman ya. Kemudian untuk Astra, ini Astra sendiri udah ini ya, udah mulai rebound. Astra sendiri kemarin di supportnya. Dia mulai rebound. Nah, kayak kita ukur kenaikan dari Astra ini. Oke, Astra rebound ya, resistan pertama 6334, kemudian 38 retracement tuh di 6500 ya teman-teman. 6527 itu sekaligus MA 200-nya cukup penting untuk Astra, karena Astra ini sekarang dia berada di bawah MA 200, itu artinya di di bear area ya, di area bearish seperti itu. Kalau sebelumnya memang sempat keluar di sini, masuk ke bear atau area turun di sini, tapi kemudian rebound. Nah, di sini juga sempat masuk lagi tapi naiknya nggak jelas, jadi di sini sideways. Kalau di sini hitungannya ini sideways. Kita bisa cek di ADX-nya. Nah, di sini jelas sekali bahwa memang Astra itu sideways ya. Hanya ada kenaikan di sini. Yang ada birunya, teman-teman. Yang kenaikannya yang jelas tuh yang ada birunya. Jadi area sini kira-kira sampai sini. Ini area kenaikan. Kalau saat ini di sini nih tidak ada kejelasan untuk Astra ya. Auto ini masih trending sekali. Auto masih trending sekali pergerakannya. Kita tengok dalam polosannya. Auto ya, auto oke. Dia memang setelah turun kemarin break ya. Ini kan ada trend channel sebelumnya. Gak nyangka dia bisa kenceng juga seperti ini. Saat ini dia retracement aja sih. Coba kita ukur retracementnya dia. Karena kalau yang saya baca kemarin kan insentif ke otomotif masih ada teman-teman ya. Orang-orang mungkin tertarik untuk beli dan permintaan otomotif juga meningkat seperti itu. Makanya beberapa kemarin untuk ADMR ya, mengamankan pasokan aluminium ke Hyundai Motor ya, seperti itu. Kemudian SGR nggak ada. United Tractor itu kita bahas. United Tractor ini udah berada di support ya teman-teman, 78,2. Dalam koreksinya United Tractor ini sudah dalam loh koreksinya. Kenapa? Karena ini merupakan area 0 sampai 23 ya. Kemudian ini 61. Jadi 38 sampai 61. Overshoot sudah dia. Sehingga kalau overshoot seperti ini kita biarkan aja dia turun sampai ketemu supportnya. Di mana supportnya itu di sini masih. Tapi di sini di 78 dia udah mulai ada pergerakannya udah mulai stop ya, seperti itu. Consumer energi nggak saya bahas ya, karena consumer tetap aja energi juga masih pada turun teman-teman ya. Atau boleh lah kalau energi ya, boleh lah. Energi ini masih pada turun teman-teman. Energi masih pada turun ya. Ini masih turunnya udah ekstrim juga. Udah lewat dari
udah lewat dari 38, sudah masuk ke 61 ya, 61 retracement. Memang targetnya ke situ. Ini break dari 38, targetnya ke 61 dan belum ada tanda-tanda balik untuk Elsa ya. Medco sendiri masih bagus ya, Medco. Medco itu masih ingat teman-teman ya. Di saya dulu saya sampein 50 retracementnya Medco itu di 960. Begitu bisa lewat dari situ, dia udah ganti harga, dia udah nggak jarang untuk turun lagi karena dia udah ganti harga istilahnya. Kalau sekarang dia rentang geraknya tuh di sini. Jadi Medco tuh support pentingnya sekarang di 1090 Medco ya. Kemudian perusahaan gas ini hitungannya juga nggak kemana-mana, makanya sebenarnya saya malas bahas karena nggak ada pergerakan. Nah ini untuk Akra boleh diperhatikan. Akra itu teman-teman, ini adalah rentang gerak pertama 0 sampai 38. Dia tidak bisa mempertahankan area itu, sekarang bermain di sini di 38 sampai 61. Nah, hitungannya begini, ketika dia tidak kuat di 38 retracement di sini, maka target dia ke 61. Sayangnya hari ini udah kecapai. Jadi kita lihat besok dia rebound nggak? Karena rentang gerak dia sekarang adalah dari 1316 sampai 1412. Kalau selama dia nggak kuat dia akan model seperti ini ya. Kemudian harga sawit turun, ini juga sawit-sawitnya juga kemarin naik nggak ikut naik, ini turun ya pasti ikut turun kan begitu. Nah ini pada turun ya, jadi ya kita skip aja. Intinya pada turun semuanya. Kemudian terkait coal teman-teman ya, terkait coal harga coalnya turun. Ini untuk Harum sih. Nah sebentar, ini lagi loading internet saya. Harum kemarin 3 hari lalu kan sempat naik ya, terus terkoreksi lagi. Jadi kenaikan Harum kemarin kita coba geser, ini koreksinya kan. Kalau kita cari resistan naiknya tuh di sini. Kenaikan Harum tuh kemarin sudah hampir 50 retracement tapi nggak kuat ya, baru di 38 balik arah lagi. Sekarang supportnya 1633 Harum. 1633. Indo Tambang Raya dari penurunan dividen kemarin ini belum recover. Kenaikannya juga masih tertahan, masih belum mampu melewati 39. Resistannya tuh 39, 39.000, kemudian 40.200, targetnya 41.400. Tapi harga coal kan masih pada turun. Ada Adaro aja juga hari ini juga boleh dibilang stagnan ya. 3 harian ini nggak kemana-mana, pergerakan tetap aja di situ. Koreksinya dia itu sampai di 61,8 retracement di 3.480. Rentak kalau mantul dari situ resistan berikutnya itu ada di 3640 dan targetnya 38. PTBA hari ini pergerakannya cukup kencang. Ya, sebentar, bukan cukup kencang. Hari ini masih konsolidasi juga teman. Sorry saya koreksi ya. Masih konsolidasi, masih belum kemana-mana ya, kita tonton aja dulu. KKGI belum ada, Indika belum ada, konsolidasi masih di dasar, lainnya nggak ada pergerakan. Nah kemudian terkait metal, ini saya sampaikan ADMR dari kemarin-kemarin adalah tradingan ya. Ini polanya tradingan. Enak sih, pergerakannya lebar. Bisa dipakai untuk trading dan cukup lincah seperti itu. Saya masih ada barang, tapi kalau misalkan dia besok turun kayaknya saya buang aja. ADMR. Ini apalin aja pergerakannya, dia cukup ini kok, cukup rutin, enak dipakai trading. Saya lebih suka ADMR daripada Antam, Inco. Saya lebih suka ADMR ya. Lebih suka ADMR dan MDKA. Nah ini terkoreksi lagi juga untuk Antam. Saat ini kayak sebentar saya ambil vibunya. Dia kemarin nggak mampu di 38 retracement di sini. Nggak mampu, supportnya sekarang di 1920. Inconya juga masih terkoreksi tapi dia ada rebound ya hari ini ya. Koreksinya cukup terbatas begitu. Memang di kisaran 50 retracement 6770 itu supportnya ya. Untuk TINS koreksi juga, supportnya 1350. MDKA retracement juga supportnya di 4368, 4360, 4205.
Kemudian apa ya, telekomunikasi ada nggak? Telekomunikasi, oke sebentar. Telekomunikasi nggak ada pergerakan telekomunikasi. Tetap aja Indosat juga masih mencari supportnya. Excel ini sedikit rebound dari kenaikan kemarin ya, nggak ada pergerakan. Langsung saja saya ke konstruksi ya teman-teman, saya langsung ke konstruksi. Nah untuk konstruksi hari ini sedikit ada geliat, tapi hitungannya kalau dibanding tren harganya itu masih jauh banget. Jadi ya gimana ya, kalau ngelihat seperti ini mending dipantau aja dulu deh, sungguh-sungguh nggak dia bergerak begitu. Nah ini kan kita ambil dari sini aja, dia masih belum mampu lewatin resistannya, masih banyak 570. Bentuknya masih konsolidasi, ini yang agak bagus Bika. Nah teman-teman untuk yang dapat proyek IKN kemarin kan ini ya, ada teman-teman sebentar. Nah ini yang terkait IKN ya teman-teman, pembangunan IKN progresnya. Istana dulu, yang lain menyusul. Nah, teman-teman bisa ngelihat ini, saya ngelihat videonya kemarin pembangunannya udah enak ini, yang pembangunan tempat tinggal pekerjanya ya teman-teman IKN. Saya sendiri malah belum sempat kesini teman-teman, padahal deket aja hitungannya dibanding teman-teman. Sebenarnya acara kampus kemarin sempat kesana, cuman saya pas nggak bisa. Ini sedang dibangun IKN-nya, saya sebenarnya pengen kesana gitu loh. Nanti saya koordinasi sama teman-teman. Saya kemarin lewatin jalan ini juga ke Sepaku. Nah ini teman-teman, ini tentang terkait konstruksi pembangunan IKN. Mungkin teman-teman juga udah tahu, pemenang tender pembangunan Istana Presiden adalah PT-PP ya. PT-PP, kemudian pembangunan gedung Sekretariat Negara adalah Waskita Karya. Kira-kira begitulah. Silakan teman-teman cari infonya, luar biasa teman-teman ya, pembangunan IKN. Seperti itu update-nya untuk IKN aja ya. Oke teman-teman, kemudian saya lanjutkan. Tadi sampai mana ya? Jadi bahasanya adalah ke properti konstruksi. Konstruksi itu biasanya akhir tahun dia kan bergerak teman-teman. Tapi ini kok belum ada tanda-tanda seperti itu. Kemarin sempat saya masuk cukup besar tapi nggak kemana-mana, balik arah buang semua. PTPP nih, pas berita-berita terkait kontrak juga kemarin. Ya. Jadi ini PTPP sih ada geliat nih, paling bagus kayaknya PTPP pergerakan. Dia sampai 50 retracement. Ya. Kalau kita lihat Adikarya 50 retracementnya masih di 631, Wika 50 retracementnya di 996, PTPP nih saya bacakan dulu. Ini oke, kalau kita perbesar langsung tren besar aja yang agak besar. PTPP Adikarya ya, harga 540, 50 retracementnya itu di 700 ya. Wika harganya 936, 50 retracement itu 997. PTPP harga 935 dan sudah sampai di 50 retracement. Jadi paling kenceng tuh PTPP. Udah sampai 50 retracement. Lupa udah sampai 50 retracement, kira-kira saya pilih yang masih di bawah atau masih di atas. Nah, kita lihat dulu di 50 retracement dia mampu lewat nggak? Karena biasanya satu saham yang bergerak itu kalau powernya masih ada dia akan cenderung bergerak. Ya. Karena bisa jadi memang kenapa dia naik, karena memang dorongan di saham itu lebih kuat daripada saham yang lain gitu. Jadi kadang tuh ya kalau saya lihat dari misalkan satu saham di sektor, di suatu emiten, di emiten dalam suatu sektor, kalau ada leadernya yang leader harganya dia bergerak lebih kencang, bukan berarti yang belum bergerak itu akan bergerak seperti itu. Jadi kalau fokus menurut saya sih tetap cari yang paling kencang geraknya dan masuk ketika dia terkoreksi. Karena saham yang paling kencang geraknya, sorry teman-teman tadi gatel di tenggorokan jadi agak batuk. Jadi satu saham yang paling kenceng geraknya itu biasanya dia ada sesuatu, ada drive yang membuat dia kenceng bergerak seperti itu, sehingga ketika yang ngedrive itu belum habis, biasanya dia masih akan jalan. Nah sebelum dia jalannya lebih panjang lagi, mungkin teman-teman bisa pantau saham-saham itu ya. Kemudian Waskita masih belum kemana-mana. Kras, WG, ADCP ini belum kemana-mana teman-teman. JSMR juga di supportnya. Terus terkait properti, ini malah hitungannya bergeraknya 3 harian lalu. Kalau sekarang tuh udah kembali lagi ke support ya. Pakuan BSDE
ASRI. Yang masih cukup bagus BES aja. BES sama PLN ya. BES sama PLN. Nah, PLN ini kan dia ada properti di Balikpapan ya teman-teman. APLN itu aja. Nah terkait semen-semen ini pada turun semua ya teman-teman. SMGR udah jelek semua pergerakannya. Nah kemudian transportasi teman-teman. ASA kemarin ada kenaikan tapi terkoreksi lagi. Maksud saya Doji hari ini butuh konfirmasi. Masih belum begitu jelas. Nah ini Bird ya. Bird kemarin saya bahas karena koreksi dari Bird itu udah sampai targetnya di 61,8 dan hari rebound. Bird itu kalau rebound dari 61 teman-teman di sini. Bird itu kalau rebound dari 61 di sini, maka targetnya ke 38 retracement di 1000 mantau dari 1500, targetnya 1580. Ya, begitu. Koreksinya ini adalah rentang pertama ya, 0 sampai 38 retracement, yang kedua nih 38 sampai 61. Yang lainnya belum ada sih. SMDR dia di support, sudah mulai ada pantulan juga. Itu aja, ASA sama Bird aja. Terkait media ketemu resistan SMA, MTK juga masih belum menarik lagi. Kemudian grup-grup lipo TKIM retracement ya teman-teman. TKIM retracement dia ada target ke 61 karena break dari 38 retracement kemarin ya. Nih, kemarin break dari 38 retracement di sini di 8.000-an, maka target dia ke 7.644. INKP masih belum sih. Kalau INKP masih belum dia. INKP itu kalau dia turun di bawah 9750 closingnya, baru ada target ke 9.340 di 61,8. Nah hari ini MPPA saya masih pegang, volatilitasnya hitungannya tinggi juga ya. Karena dia sampai 182 itu adalah 50 retracement, tadi sampai 194 balik arah lagi. Ya memang gimana, ini memang saham juga hitungannya volatil juga, dan ya ini yang seperti saya sampaikan kemarin, masih ingat teman-teman ya, bahwa area ini adalah merupakan supply. Ini akan menjadi cukup berat bagi MPPA karena ini adalah merupakan supply. Orang-orang yang masih pegang barang di sini ketika harganya sentuh ini pas banget nih. Ya ketika harganya sentuh ini balik arah lagi. Ini bener-bener presisi banget yang saya sampaikan kemarin. Kemudian multipolar sampai 50 retracement hit dan balik arah ya. LPPF sudah sampai di kisaran resistan sebelumnya dan balik arah ya. Memang begitu kebiasaannya. Perayaman juga balik arah, Cepin. Farmasi balik arah juga. Nah ini yang saya sampaikan kemarin teman-teman. Saya selalu informasi ke teman-teman kalau saham-saham yang secara pergerakan tuh lama turun kemudian naik karena informasi sesaat, apalagi volume-volume yang kecil itu teman-teman harus hati-hati. Jadi clearly kemarin saya sampaikan bahwa ini saham ada resistan volume ketika balik arah, ketika sentuh harga itu sangat mungkin balik ya. Jadi semoga nggak ada yang nyangkut. Saya memang sempat masuk tapi tip reading aja, tapi udah langsung keluar 2 kali masuk. Memang nggak berlama-lama di saham-saham ini teman-teman ya. Sama juga INAF juga, IRA juga sama ya. Prodia aja yang kemarin bergerak, hari ini bagaimana? Sama, ketemu resistan juga balik arah dan polanya juga sama ya. Dia ada resistan volume. Jadi teman-teman masih harus berhati-hati, mudah-mudahan saham seperti ini yang ada pola resistan volume seperti itu. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.